Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita belajar mengenai transportation. Materi ini diharapkan dapat membuat rekan-rekan mahasiswa dapat menjelaskan berbagai jenis transportasi, baik itu tradisional maupun modern. Selain itu, rekan-rekan dapat menjelaskan cara menuju suatu tempat dengan menggunakan public transportation. Rekan-rekan juga dapat menjawab pertanyaan pemahaman tentang suatu wacana tulis atau lisan yang berhubungan dengan transportation. Dan rekan-rekan dapat menuliskan suatu paragraf tentang transportation berdasarkan gambar atau situasi yang diberikan. Kegiatan belajar pertama kita mulai dengan membahas mengenai traditional transportation. Secara umum, penggolongan transportasi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, transportasi berdasarkan tenaga manusia. Yang kedua, transportasi berdasarkan tenaga hewan. Dan yang ketiga, transportasi berdasarkan tenaga mesin. Look at the following picture. Apakah jenis kendaraan yang ada di dalam gambar? It is pedicab. That's right. Sekarang, silakan rekan-rekan gambarkan apakah itu becak atau pedicab, bagaimana deskripsinya. Silakan tuliskan berdasarkan kata sifat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebagai contoh, ini adalah gambaran atau deskripsi dari becak atau pedicab. Dalam teks ini terdapat kata sifat old. Selain itu, teks ini menjelaskan mengenai bentuk dari becak atau pedicab itu sendiri. Selanjutnya, rekan-rekan diharapkan dapat menggambarkan beberapa jenis kendaraan yang ada di gambar berikut ini. Jangan lupa, tuliskan dalam bentuk paragraf pendek minimal 100 kata. Setelah mempelajari traditional transportation, kita akan mempelajari mengenai modern transportation. Berikut adalah contoh dari modern transportation. Truck, van, ambulance, train, air balloon, helicopter, aeroplane, bicycle, ship, taxi, motorcycle, bus, car. Silakan rekan-rekan deskripsikan jenis kendaraan di bawah. Setelah menuliskan 100 kata mengenai jenis kendaraan yang ada di gambar, silakan rekan-rekan baca teks di bawah ini. Kemudian jawab pertanyaan berikut ini. Number 1. What kind of modern transportation does the city of Jakarta offer its citizens? Number 2. Why is it convenient to take this kind of transportation? Number 3. Where does the modern transportation travel to? Number 4. How do the passenger pay the bus fares? Number 5. Where do people buy the e-ticket? Agar lebih jelas memahami pertanyaannya, silakan rekan-rekan baca modulnya halaman 7.22. Materi terakhir kita adalah mengenai transitive and intransitive. Apa itu transitive and intransitive? Transitive adalah kata kerja yang tidak membutuhkan direct object atau objek langsung. Sebagai contoh, I put the book on the table. Put di sini berfungsi sebagai transitive verb. Kenapa? Karena tanpa menggunakan objek, maka kalimat tidak akan menjadi meaningful atau bermakna. Kalau saja kalimatnya hanya I put, maka tidak jelas apa yang kita taruh, apakah buku, apakah pulpen, dan sebagainya. Oleh karena itu, put di sini membutuhkan direct object. Sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan direct object atau objek langsung, karena tidak diperlukan
atau karena pembicara sudah memahaminya. Sebagai contoh, I swim once a week. Swim di sini tidak perlu dituliskan at the pool, karena semua orang mungkin tahu swimming atau kegiatan berenang bisa terjadi di kolam renang. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, silakan baca keterangan di bawah ini. Berikut ini adalah contoh kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Dan ini adalah contoh-contoh kata kerja intransitif. Silakan hafalkan agar memudahkan rekan-rekan dalam membuat kalimat menggunakan transitif dan intransitive verbs. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi minggu depan. See ya. Have a good day.